Anggaran ini disiapkan untuk pengadaan produk teknologi, informasi, dan komunikasi sampai tahun 2024. Pada tahun 2021 saja, total kebutuhan Kemendikbudristek dan pemerintah daerah untuk pengadaan laptop sebesar 431.730 unit mencapai 3,7 triliun rupiah. 2,4 rupiah diantaranya melalui dana alokasi khusus fisik pendidikan. Saat ini telah dilakukan penandatanganan kontrak atas penggunaan produk dalam negeri senilai 1,1 triliun rupiah. Ada 6 produsen laptop dalam negeri dengan nilai tingkat kandungan dalam negeri 25% dan telah memenuhi standar kebutuhan pengadaan Kemendikbudristek dan Pemda pada tahun ini. Nah, salah satu caranya adalah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada sektor pendidikan, khususnya produk teknologi. Jadi ini adalah suatu contoh ya, di mana anggaran dan pengadaan daripada pemerintah itu mendorong industrialisasi atau modernisasi industri kita di sini di bidang teknologi seperti laptop. Sebagaimana kita ketahui bersama, kebutuhan digitalisasi di sekolah ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari dan akan menjadi salah satu cara kita meleapfrog dalam kualitas pendidikan. Guru-guru bisa mengakses informasi dan materi yang lebih variatif, murid-murid bisa berpartisipasi. Ya, adakah urgensi anggaran laptop untuk pendidikan ini? Bagaimana mekanisme pembagian dan pengawasan dalam pelaksanaannya? Kompas Bisnis sudah bersama Bima Yudhistira, Director Center of Economics and Law Studies, Silios. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, pertanyaan pertama, adakah urgensi program pemerintah ini? Mengapa? Salah satunya memang pemerintah kan menitik beratkan pada informasi komunikasi, kemudian juga digitalisasi, karena ini dianggap adalah momentum ya untuk melonjak ke sana. Sementara nilai impor dari produk seperti laptop, kemudian smartphone, dan aplikasi-aplikasi juga cukup tinggi untuk mendorong informasi teknologi di Indonesia. Jadi porsinya memang relatif lebih tinggi. Nah ini yang mau direduksi, tetapi kita harus ingat juga bahwa sekarang ini fokusnya harus lebih tepat sasaran pada dua hal yang urgent, karena ada PPKM yang diperpanjang, yaitu pada belanja sosial, kemudian pada belanja sektor kesehatan. Nah, kalau kita melihat dari pengadaan barang dan jasa pemerintah, belanja barang ini adalah salah satu pos yang mengalami kenaikan anggaran paling tinggi. Jadi, kalau kita trace secara jangka panjang dari 2014 misalnya ke 2021, itu pos belanja barang itu sudah menghabiskan sekitar 363 triliun di 2021 sendiri, atau kenaikannya 105%. Jadi bayangkan, ketika bantuan sosial masih kecil, kemudian anggaran kesehatan juga masih terbatas, tetapi pemerintah justru memperbesar alokasi pengadaan belanja barang. Dan ini termasuk belanja yang sebenarnya harusnya bisa ditekan dulu. Gitu. Apalagi angkanya 17 triliun rupiah untuk sampai 2024. Ini tidak efektif ya Mas kalau dari penjelasan Anda tadi? Kegedean? Ya, jadi terlalu besar. Kemudian dari sisi urgensi, ya misalkan kita bandingkan dengan kebutuhan dana penanganan ekonomi, pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan, ini masih butuh lebih besar lagi. Karena sekarang PEN itu meskipun nominalnya 744 triliun, itu baru kisaran 5% dari PDB. Sementara negara lain itu sudah di atas 10% stimulusnya terhadap PDB. Kita butuh dana lebih besar kepada dua pos tadi. Jadi nanti dulu lah untuk anggaran seperti pengadaan laptop gitu ya. Kalaupun pemerintah mau pengadaan barang untuk memperbesar akses internet misalnya kepada siswa-siswa yang ada di luar daerah, yang paling penting sekarang mendasar adalah infrastruktur internetnya dulu, dibandingkan kemudian menggunakan laptop. Karena masih bisa digantikan dengan penggunaan smartphone misalnya. Jadi sekarang yang urgent adalah internet penetrasinya ditinggikan di daerah luar Jawa, akses internetnya diperbaiki, subsidi kuotanya kemudian itu ditambah, itu yang lebih urgent untuk sekarang ya. Bahkan sampai 2 tahun ke depan itu yang lebih urgent dibandingkan 17 triliun untuk laptop ya. Saya kira belum menjadi prioritas utama. Jangan sampai nanti mungkin begini ya Mas Bima, laptop ada anggarannya, kemudian memang disebar di sekolah-sekolah. Tapi kan sekarang Indonesia luas dan nggak semuanya infrastruktur internetnya juga matang begitu. Artinya bukankah itu yang lebih dulu yang harus kita selesaikan gitu ya? Ya, Indonesia salah satu negara di Asia Tenggara dengan kecepatan internet yang relatif rendah.
Nah, sehingga ini dulu yang sebenarnya diperlukan, khususnya Ya. dalam rangka belajar daring, dibandingkan memberikan hardware-nya. Jadi sebenarnya akses internet yang lebih penting dulu distabilkan, dan fokusnya adalah kepada saudara-saudara atau siswa yang ada di luar Jawa. Ya. Itu yang menjadi prioritas. Lebih merata gitu ya Mas Bima. Nah, belum lagi mungkin ini Mas Bima, traumatis publik kan nggak bisa kita tampik ya. Belum lama anggaran bansos dikorupsi menterinya, itu untuk harga per bansos sekitar 300.000, antara 5 juta sampai 7,5 juta per unit. Nah, apa yang harus dipastikan bahwa takkan ada moral hazard serupa? Dari awal ini sebenarnya sudah menimbulkan semacam skeptisme dari Oke. publik ya. Hanya soal anggaran yang kemudian jumbo, juga terkait dengan penunjukan juga. Dalam hal pengadaan barang jasa, ini harus benar-betul ada pengawasan yang ekstra ketat dari KPK, kemudian dari BPK. Karena setiap ada pengadaan barang, khususnya dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, tentu resiko moral hazardnya, ya, kong kali kongnya, kemudian juga penunjukan yang tidak sesuai dengan prosedur atau administrasi, ini relatif besar. Karena pengawasan publiknya kan sedang menurun sekarang ya dalam Ya. situasi pandemi. Jadi kita melihat dari kasus-kasus sebelumnya, ya kenapa akhirnya kemudian bansos sembako itu dirubah menjadi bantuan uang tunai. Karena setiap ada pengadaan barang, di situ resiko terjadinya korupsi, kolusi, nepotismenya cukup tinggi. Ini mungkin yang harus disadari juga oleh pemerintah gitu ya. Apalagi dalam situasi memang anggaran pemerintah semakin terbatas. Oke, Mas Bima, lantas bagaimana bijaknya? Meski tadi Anda sudah menjelaskan bahwa harusnya anggaran untuk pengadaan laptop ini nanti dulu deh, karena kita punya banyak tambalan yang harus kita selamatkan di tengah PPKM ini. Tapi kan satu sisi kita juga tidak bisa menampik bahwa sekarang banyak orang harus sekolah dari rumah begitu ya. Apa yang harus dibantu pemerintah kalau memang tadi pengadaan laptop itu tidak tepat? Apa yang harus lebih dulu dibantu supaya sistem pendidikan kita tetap berjalan meski sekolahnya dari rumah? Satu ya, apakah subsidi kuota internet itu mencukupi misalnya? Kemudian yang kedua juga terkait dengan akses internet. Ya, mungkin pemerintah bisa pengadaan barang dan juga memprioritaskan dulu kepada BUMN. BUMN misalnya untuk membuka akses internet yang lebih bagus dan lebih stabil. Ya, karena percuma aja ada laptop tapi akses internetnya kemudian kurang bagus ya percuma. Dan yang ketiga ya saya kira banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk meningkatkan TKDN. Dari mulai smartphone saja yang masuk ke Indonesia, kan ada beberapa yang sebenarnya TKDN-nya masih belum lulus ya, belum minimum kemudian 25%. Itu saja kemudian ditata, diberikan insentif atau diberikan kemudian regulasi khusus, sehingga kalau kita inginnya adalah TKDN yang lebih besar dan para importir itu mematuhi aturan TKDN, itu saja sudah menyelamatkan porsi komponen lokal secara lebih besar lagi. Dan mungkin juga bisa dihubungkan misalkan ada supplier laptop dan dia harus misalnya kerjasama dengan beberapa perusahaan internasional. Nah itu difasilitasi saja sehingga tetap kandungan lokalnya tinggi tanpa perlu ada keadaan yang kemudian menimbulkan juga kekhawatiran terjadinya kong kali kong ya, karena dilakukan di masa pandemi dan dari urgensinya kita ragukan. Itu dari sisi industri ya kalau kita ngomongin soal TKDN. Tapi kembali lagi kalau misalnya kita ngomongin soal pendidikan Mas. Sekarang kan pemerintah sangat sibuk ya untuk refocusing anggaran gitu. Nah dari penjelasan Mas Bima tadi bahwa misalnya peningkatan penetrasi internet yang harus ditingkatkan. Apakah perlu di sini otak-atik anggaran khusus untuk pengembangan TIK ditambah lagi? Ya banyak negara yang memang melakukan itu. Jadi soal pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, ini memang momentumnya tepat sekarang ya, karena masyarakat sedang membutuhkan akses internet yang lebih baik ya. Di Malaysia misalnya, mereka mendukung besar-besaran perusahaan-perusahaan teknologi bukan untuk pengadaan laptop, tapi untuk membuka jaringan internet yang lebih baik di daerah-daerah terpencil. Itu di Malaysia konteksnya yang teknologi informasinya secara infrastruktur lebih maju dari Indonesia, itu pun mendorong ke arah sana. Jadi nggak ada masalah soal investasi yang lebih besar, belanja lebih besar di teknologi informasi asalkan tepat gitu ya. Bukan dalam bentuk kemudian hardware-nya tetapi jaringan internetnya masih jelek. Nah itu yang jadi satu catatan. Baik, terima kasih Mas Bima. Meski tadi Mas Bima mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada urgensinya pengadaan laptop ini, tapi satu sisi juga disebutkan penetrasi internet itu perlu. Jadi mungkin halal kita melakukan refocusing anggaran di bagian TIK begitu ya Mas Bima. Terima kasih sekali lagi telah bergabung di Kompas Bisnis. Sampai jumpa. Sehat selalu Mas Bima.